علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. قال Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dalam babut taubah. Bab yang membahas tentang taubat. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas satu hadis yang begitu panjang yang menceritakan tentang kisah daripada Ka'ab bin Malik, sahabat Ka'ab bin Malik yang berbuat sebuah kesalahan yang dimana pada akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita akan melanjutkan, ada masih 3 hadis di dalam bab taubah sebelum nantinya kita akan pindah ke bab atau melanjutkan ke bab yang berikutnya. Baca hadis yang ke-10. Baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Nujayd bi dhammin nuni wa fathil jimi Imran bin al-Husayn al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وهي هبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأكمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد نزت وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. Dari Abu Nujayd Imran bin al-Husayn al-Khuzai radhiyallahu anhuma bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah bertaubat. Aku telah berbuat sesuatu yang mengharuskan diberlakukannya hukuman had. Maka berlakukanlah hukuman itu terhadapku." Kemudian Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam memanggil wali wanita itu seraya berpesan, "Perlakukanlah dia baik-baik dan jika telah melahirkan, bawalah dia kepadaku." Maka walinya pun segera melaksanakan perintah tersebut. Setelah melahirkan, Nabi Allah meminta supaya wanita itu dihadirkan, lantas pakaiannya diikatkan dengan kencang dan diperintahkan agar dia dirajam. Sesudah itu beliau mensolatkannya. Lalu Umar bertanya kepada beliau, "Pantaskah engkau mensolatkannya padahal dia telah berzina?" Beliau pun menjawab, "Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya dibagi-bagikan kepada 70 penduduk Madinah. Niscaya taubatnya akan mencukupi bagi mereka. Pernahkah engkau mendapatkan orang yang lebih utama daripada seorang yang mengorbankan jiwa raganya untuk Allah Azza wa Jalla?" Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-10 dalam bab taubah atau ke-22 dalam kitab Riyadhus Shalihin diriwayatkan oleh sahabat Abu Nujayd. Panggilannya Abu Nujayd. Namanya Imran bin al-Husayn al-Khuzai. Husain pakai shad, bukan Husain pakai sin. Kalau Husain pakai sin itu yang duduk lagi ngomong. Itu Husain pakai sin. Tapi sahabat ini Imran ibn Husayn pakai shad, ya, al-Khuzai dari suku Khuza'ah. Imran ibn Husayn ini beliau termasuk di antara sahabat yang
akhir-akhir masuk Islam. Dia masuk Islamnya di tahun Perang Khaybar, artinya di tahun ke-7 Hijriah. 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barengan dia tahun Islamnya dengan Abu Hurairah. Ya, Imran bin Husain ini barengan dia masuk Islam tahunnya ya, bukan barengan waktunya, tetapi tahunnya berbarengan dengan sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Dan mengikuti beberapa peperangan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa kepemimpinan Sayyidina Umar, Imran bin Husain ini dikirim ke Basrah untuk ngajar fikih, ya, untuk mengajarkan ilmu agama di Basrah. Ustaz, dia menjadi seorang ustaz besar. Makanya Imam Muhammad bin Sirin, ya, kalau sering dengar ahli tafsir mimpi, Imam Ibnu Sirin, nah itu Muhammad bin Sirin ini muridnya Imran bin Husain. Dia bilang, aku tidak pernah melihat ada sahabat yang begitu ditokohkan di Basrah selain daripada Imran bin Husain, walaupun dia termasuk akhir-akhir masuk Islam, ya. Dan beliau ini terkenal mujabud dakwah. Doanya cepat sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian salah satu dari keistimewaan Imran bin Husain yaitu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit bawasir, ya, penyakit semacam ambeien gitu, ya, yang tidak enak lah, penyakit tidak enak di bagian dubur di belakang. Itu diberikan ujian panjang, bertahun-tahun dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan ujian yang dia bersabar itu, ya subhanallah, dia diberikan kemuliaan dan kelebihan oleh Allah. Apa itu? Yaitu setiap hari dia bisa ngobrol dan bersalaman dengan malaikat. Setiap hari. Imran bin Husain dari masa hidupnya Rasulullah, ya, setiap hari dia ketemu sama malaikat, salaman. Dia bisa melihat malaikat dan bisa ngobrol dengan malaikat. Itu keistimewaan. Akhirnya suatu saat karena dia tidak sabar, mungkin terlalu sakit ya penyakitnya itu, akhirnya dia Kai itu sistem pengobatan yang panas itu, ya, kayak disetrika gitu, untuk menutupi dia punya penyakitnya. Seperti disetrika atau dipanaskan api, wallahu alam. Seperti intinya dia menggunakan besi panas, itu dia dicos gitu di penyakitnya itu, di tempat sakitnya itu. Bukan muknah itu ya? Bukan muknah itu ya? Bukan, kai namanya. Dia dengan kai. Kalau huknah itu seperti suntik, ya, dimasukkan. Kai. Nah itu dia obati dirinya dengan itu. Maka semenjak dia obati dirinya dengan itu, berhenti dia salaman dengan malaikat, berhenti malaikat mencari dia. Akhirnya kambuh lagi penyakitnya, tidak dia obati lagi balik malaikat salaman dengan dia sampai dia meninggal dunia. Di akhir hayatnya, dokter melihat bahwa ini penyakitnya sudah terlalu parah, maka akhirnya dokter tidak izinkan dia untuk keluar dari rumah. Karena mohon maaf, sampai darahnya itu sampai netes gitu di luar, sampai dilihat oleh orang gitu darahnya itu. Akhirnya dokter tidak izinkan dia, harus dia diam di kasur. Suatu hari ada orang datang jenguk dia, Imran bin Husain, di akhir hayatnya. Ada orang yang jenguk, lalu mengatakan kepada Imran, ya Imran, saya datang jenguk kamu ini ya saking karena kamu ini seorang yang besar. Sebenarnya kalau dilihat-lihat tidak akan ada orang yang sudi datang menjenguk kamu karena penyakit yang begitu. Nah, apa istilahnya kalau kita yang menjijikkan ya, tapi tidak pantas kita bilang menjijikkan kalau untuk sahabat Nabi. Tapi pada waktu itu mereka sangat tidak enak sekali untuk melihat itu ada pada diri Imran bin Husain. Maka apa jawaban Imran bin Husain? Ya, saya juga memang tidak senang dikunjungi oleh kalian. Karena saya lebih senang mendapatkan menderita penyakit seperti ini daripada didatangi dan dikunjungi oleh kalian. Kalau ente nak mau datang, tidak usah datang. Anak juga tidak pernah harapkan ente pada datang. Karena sudah cukup kemuliaan bagi dia, yaitu dia dapat berbincang-bincang dan musafahah dengan malaikat. Makanya kalau setiap disebutkan nama Imran bin Husain, ya kita sebut radhiyallahu anhu dan ditambahkan oleh para ulama wa anna bihi. Ya, dan kita juga semoga mendapatkan ridha berkah dari menyebut nama Imran bin Husain khusus, ya.
Wa an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu wa anna bihi. Ditambahkan lagi dengan kalimat wa anna bihi. Semoga kita juga mendapatkan ridha dengan keberkahan menyebutkan nama Imran bin Husain. Beliau meninggal dan dikuburkan di kota Basrah tahun 52 Hijriah. Nah, Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu, beliau juga di antara para sahabat yang tidak berpihak dengan siapapun waktu terjadinya fitnah Sayyidina Ali melawan Sayyidina Muawiyah. Ya, ketika terjadi fitnah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah dengan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, dan juga yang kemudian diikuti oleh Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Perang itu pertama kali ada perang di antara orang-orang Islam. Sayyidina Ali, sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi, berperang melawan Muawiyah, sahabat Nabi, penulis wahyu sekaligus iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi nikah dengan salah satu perempuan yang namanya Ummu Habibah, itu saudarinya Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Jadi ini menantu Nabi perang lawan ipar Nabi, yang dimana ipar Nabi ini mengambil kumpulan juga, berkumpul, yang memimpin waktu itu Sayyidah Aisyah, salah satu istrinya Nabi. Bayangkan perang besar pada waktu itu. Istri Nabi bersama dengan ipar Nabi berperang bunuh-bunuhan dengan sepupu sekaligus menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada waktu itu Imran bin Husain salah satu di antara sahabat yang netral, tidak ikut A, tidak ikut B. Bahkan dia di mimbar-mimbar dakwahnya setiap hari berdakwah mengajak orang untuk tidak ikut A, tidak ikut B. Kenapa? Karena pada waktu itu fitnahnya terlalu besar. Fitnahnya pada waktu itu terlalu besar. Nanti akan ada kalanya akan kita masuk bahas tentang fitnah itu yang memang terus akan menyerempet ke ajaran Syiah dan seterusnya. Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, beliau bercerita, ada seorang wanita dari suku Juhainah. Ada seorang wanita dari suku Juhainah. Riwayat ada yang mengatakan namanya Khawlah bintu Khuwailid, tetapi sebagian besar menyatakan tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah Al-Ghamidiyah Sabi'ah namanya. Ya. Atau ada juga mengatakan Ubayyah bintu Faraj. Ada banyak nama, ya, tergantung berbeda periwayatan. Pada intinya ada seorang wanita. Seorang wanita ini dia dari suku Juhainah. Wanita dari suku Juhainah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil disebabkan zina. Ya, jadi hamilnya itu karena perbuatan zina. Datang perempuan ini ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan itu mengatakan, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya." Ya Rasulullah, saya telah berbuat sesuatu yang menyebabkan saya wajib terkena had. Had itu artinya hukuman. Dan nanti dalam fikih pidana itu ada namanya had. Had itu adalah hukuman-hukuman, entah itu qisas, entah itu rajam, entah itu cambuk, entah itu apapun saja, takzir, ada macam-macam nanti itu dalam had. Ya. Nah, perempuan ini dia tidak mau menyebutkan, "Ya Rasulullah, saya zina." Kenapa? Karena ucapan zina itu terlalu kotor untuk disampaikan di hadapan Rasulullah. Rasulullah orang mulia, terus mau dibilang saya berzina, ya Rasulullah, itu tidak pas. Ya. Maka dia menyatakan bahwa saya telah melakukan suatu perbuatan yang dimana perbuatan itu menyebabkan saya harus dikenakan had, ya, harus dihukum ya Rasulullah. Ya. Tetapi karena dia datang dalam keadaan penting hamil, ya jelas berarti dia hadduz zina. Ya, hadduz zina tergantung. Kalau dia janda ya berarti dia dirajam. Kalau dia memang masih gadis berarti dia dicambuk 100 kali dan ditakzir, ya, dipenjara 1 tahun. Maka Nabi karena sudah tahu bahwa ini memang dia sudah pernah menikah sebelumnya, muhsan, ya, karena memang sudah pernah menikah sebelumnya, maka Nabi memanggil walinya perempuan itu. Walinya dalam hal ini bisa jadi pamannya, bisa jadi bapaknya, bisa jadi kakeknya, bisa jadi kakaknya, siapapun yang menjadi wali, pelindungnya dia.
Dipanggil walinya oleh Rasulullah SAW, lalu Nabi mengatakan, ya, ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kamu terhadap dia, lindungi dia. Ya, sekarang ini dia sudah mengaku bahwa dia buat zina. Nah, kamu jaga dia, jangan sampai nanti dia mendapat olok-olokan dari keluarganya. Jangan sampai juga orang sampai akhirnya dia menyakiti dia. Jangan sampai jangan ada yang ganggu dia, ini perempuan. Walaupun dia sudah berbuat zina, jangan ada yang ganggu. Nah, dari sini juga itu pelajaran penting gitu ya. Kalau ada orang berbuat dosa di sekitar kita, jangan dihakimi sendiri. Tidak boleh hakimi orang dengan penghakiman dengan cara kita sendiri. Lepaskan, hantarkan dia kepada pihak berwenang. Nanti apa kata pihak berwenang itu yang kita ikuti, itu yang kita jalankan. Ya. Jangan hakimi. Ada orang datang maling, kasihan, datang kantor polisi, mukanya sudah tak kita kenal, tangannya bisa hampir putus. Ya, jangan, tak boleh. Nabi ini tahu ada perempuan yang dia sudah berzina. Ya, ahsin ilaiha. Berbuat baik, disuruh buat baik sama Rasulullah untuk dia. Ahsin ilaiha. Fa idza wada'at fa'tini. Nah, nanti kalau dia sudah melahirkan, bawa dia kepada. Selama dia masih hamil, jaga. Kita tidak boleh buat apapun, menghukum apapun kepada wanita yang sedang mengandung. Jangan. Nanti kalau dia sudah melahirkan, bawalah perempuan ini kepada. Fa'ala. Ya, maka dijaga oleh walinya, dituruti apa maunya baginda Rasulullah SAW. Maka ketika setelah selesai dia melahirkan, dibawa ke hadapan Rasulullah, maka diikat perempuan itu, pakaiannya dikencangkan, lalu ditanamkan, dibenamkan tubuhnya ke dalam tanah. Itu cara orang kalau dirajam, tanam, disisakan antara sedada, ya, atau disisakan kepala. Tapi biasanya yang disisakan itu sedada sampai sini. Itu ditanam. Kemudian dirajam, farujimat. Ya, tsumma amara biha farujimat. Maka Nabi kemudian memerintahkan orang untuk merajam. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para sahabat. Ada yang mengatakan Nabi ikut merajam, ada pendapat yang mengatakan Nabi tidak ikut merajam. Tapi Nabi memerintahkan para sahabat untuk pergi merajam. Rajam dia. Ya, rajam dia. Ada riwayat yang mengatakan Nabi yang mulai dengan satu lemparan, lalu kemudian para sahabat dan orang-orang yang lanjut untuk ikut merajam. Dan merajam itu tidak boleh pakai batu besar, ya. Batu yang paling besar itu adalah batu dengan genggaman tangan kita yang bisa digenggam oleh tangan. Ini batu yang paling besar. Ya, selebihnya itu dia kecil-kecil. Ini batu paling besar. Artinya kenapa? Dia harus disiksa sampai mati. Ya, harus disiksa sampai mati. Oh, berarti Islam kejam, banyak orang yang ngomong begitu kan? Ya. Nah, tetapi di dalam Islam adalah orang yang sudah kena had, maka dia dijamin masuk surga. Itu kelebihannya. Orang kalau dia sudah kena had, dia dijamin masuk surga. Karena dengan had itu dosa-dosanya semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keras di dunia, tapi nikmat di akhirat. Itu nilai lebihnya, ya. Itu nilai lebihnya seseorang kalau dia dikenakan had atau ditegakkan had untuk diri. Dosanya semua dibersihkan oleh Allah. Nah, dan itu dirajam bebas oleh siapapun, ya. Kalau orang ngerajam itu bebas. Antum kebetulan lewat jalan ke masjid dan orangnya ambil aja batu, kasih dia 3-4 jalan masjid, nanti balik lagi ambil lagi 3-4 terus. Tetapi kalau waktu makan dikasih makan, kalau waktu minum dia dikasih minum, tapi tidak boleh dikeluarkan. Di situ sudah suapin ini, makan minum terus lanjut sampai dia mati disebabkan oleh batu rajam yang dia terkena. Nah, di dalam kasus ini yang terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW, ketika dia sudah selesai dirajam, maka diangkat setelah dia meninggal dunia, diangkat tubuh wanita tersebut, kemudian dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan di dalam solatnya itu langsung disolatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi langsung yang pimpin solat jenazahnya. Ya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, heran, kok bisa orang yang sudah berbuat dosa besar, ya, malah disolatkan jenazahnya oleh Rasulullah. Maka Sayyidina Umar bertanya, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Kamu sholat untuknya ya Rasulullah, padahal dia sudah buat zina. Jelas dia ngaku buat zina. Maka apa kata Rasulullah SAW? Laqad tabat taubatan.
dia telah bertaubat, kata Rasulullah. Yang seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang Madinah yang banyak buat dosa. 70 orang Madinah yang banyak buat dosa, ya, bukan 70 orang Madinah yang enggak buat dosa. 70 orang Madinah yang banyak buat dosa, taubatnya dia ini pun akan bisa mengampuni dosa 70 orang yang banyak buat dosa. Saking besar taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli Madinati lawasi'athum. Seandainya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, kalau menurut ahli hadis di sini disampaikan kenapa Nabi menyebutkan 70 orang, karena pada waktu itu orang-orang munafik yang diketahui kemunafikan itu ada 70 orang. Jadi bayangkan tobatnya perempuan ini seandainya dibagikan kepada 70 orang munafik yang ada pada waktu itu pasti 70-nya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking besar taubatnya wanita tersebut. Dan Nabi mengatakan, "Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla." Apakah kamu pernah melihat pengorbanan yang lebih besar dilakukan oleh orang daripada pengorbanan orang yang mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dia rela mati di jalan had demi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar, kata Nabi, selain pengorbanan yang dilakukan oleh orang yang menghilangkan nyawanya di jalan Allah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, ya, pelajaran pentingnya adalah bahwasanya seseorang itu tatkala dia ingin taubat, maka dia taubat dengan cara yang sebenar-benarnya taubat. Sama seperti perempuan tadi, dia tahu dia sudah zina, dia mau taubat, cara yang paling tepat taubatnya seorang zina itu adalah dikenakan had. Nah, maka dia pergi minta kepada Nabi untuk dikenakan had. Ya, artinya taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Taubat dengan cara yang paling kita tahu bahwa itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pelajaran paling penting. Tobat dengan sebenar-benarnya. Tidak usah main-main di dalam taubat. Nanti kalau kita sudah tobat dengan sebenar-benarnya, kalaupun terulang kembali, maka kembali lagi kita benar-benar bertaubat kepada Allah. Karena tidak menutup kemungkinan seorang manusia itu tatkala dia berbuat dosa dia akan kembali, dan itu kemungkinan. Udah benar-benar dia taubat, benar-benar. Ya. Tapi ada saja karena syaitan itu ya jeri majalah dam. Ya. Syaitan itu dia jalan sesuai dengan aliran darah. Artinya dia akan cepat tembus ke jantung dan ke hati antum. Cepat sekali syaitan. Dia ada di semua aliran darah kita ini, dia ada syaitan. Ya, antum pergi sholat saja, masya Allah, Allahu Akbar, sama kayak cerita Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dulu zaman Rasulullah pernah bilang, "Ya Ali, kalau kamu bisa sholat khusyuk, aku akan berikan sorban ini sebagai hadiah." Sholat 2 rakaat sekarang khusyuk. Maka Sayyidina Ali sholat. Begitu selesai salam, cemberut mukanya. Maka Nabi tahu kalau dia memang sudah tidak khusyuk. Maka ditanya oleh Rasulullah, apa yang terjadi? Dia bilang, "Ya Rasulullah, dari saya takbiratul ihram khusyuk full. Baca Al-Fatihah, baca surah, ruku, iktidal, sujud. Duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, naik lagi rakaat kedua, baca Fatihah, baca surah, ruku, iktidal, sujud. Duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, terus duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir khusyuk. Sebelum salam, saya ingat kalau saya bakal menang dapat sorban." Sebelum dia begitu salam, saya ingat, nah dapat saya sorbannya Nabi. Ternyata dia di ujung sholat pun masih ada kesempatan diselipkan oleh syaitan untuk membuyarkan daripada kekhusyuan ini. Kita baru bicara tentang khusyuk, wa ma adraka ma khusyuk. Ya, apalagi di dalam masalah hawa nafsu, perbuatan dosa dan seterusnya. Jadi, kalaupun tatkala seseorang itu dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, masih ada kemungkinan dia untuk berbuat dosa kembali. Nah, sekarang tinggal kita atur diri kita bagaimana tatkala melakukan sebuah dosa, kita kembali lagi bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jangan taubat apa kalau orang bilang taubat sambal ya. Goreng, pedas lagi.
Nah, jangan, tapi tobat dengan sebenar-benarnya taubat. Ya. Masalah dia terulang lagi, kembali lagi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca lagi hadis 11 Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه. dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah emas, niscaya dia ingin memiliki dua lembah, padahal yang akan memenuhi mulutnya hanyalah tanah, dan Allah akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana keduanya ini meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan hadis ini sebenarnya banyak yang meriwayatkan, ya. Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Zubair bin Al-Awwam, kemudian kalau Ibnu Majah mengeluarkan ada juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Banyak yang meriwayatkan, ya. Abi Waqid, kemudian Buraidah, ya, banyak perawinya. Ya, pada intinya lafaz hadisnya kurang lebih sama, ada perbedaan sedikit, tapi pada intinya semua bunyi hadisnya itu sama, tujuannya sama. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan." Seandainya anak Adam, manusia ini, kita semua, dia punya satu lembah emas. Satu lembah emas. Untuk membayangkan antum punya satu kebun emas. Tidak usah kita sebut satu lembah kebesaran, satu kebun saja. Ya, itu di belakang itu yang masih kosong dalam Quran itu kita isi dia full dengan emas, lantai 2 semuanya diisi dengan emas. Nabi mengatakan seandainya seorang manusia itu punya satu lembah emas, pasti dia mau 2 lembah. Itu sifat manusia. Kalau dia punya satu, pasti mau 2. Ya. Kalau dia punya 2, pasti dia mau 3. Ya, ini tidak ada dalam hadis, ya. Sampai 4 ya bahasanya, ya Ustaz. Sampai Son ngomong sampai 4. Amin. Pada intinya. Jadi manusia itu, ya, tatkala dia diberikan ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cobaan dunia, maka dia pasti akan tamak. Dia pasti akan mau lagi. Nah, ini loh, mau lagi, mau lagi. Punya satu mobil, dia pikir bagaimana cara punya 2 mobil. Kenapa antum mau punya 2? Enggak mungkin nanti siapa tahu ada yang minjem, mungkin tabrakan waktu saya dengan istrimu, dibuat-buat alasannya. Punya satu rumah, pingin punya 2 rumah. Punya satu motor, pingin punya 2 motor. Punya, ya itu dan seterusnya. Sifat tamak itu ada pada semua anak Adam, semua manusia punya sifat tamak. Tergantung mau dituruti atau tidak mau dituruti. Anak Adam itu antara 2 dia dalam dunia, antara menuruti, ya itu kalau menuruti ya sudah selesai dia, atau tidak menuruti. Tetapi tidak menuruti ini 2 sebab. Antara dia memang tidak mau menuruti, ya tahan hawa nafsunya tidak mau, atau tidak bisa menuruti, tidak ada uang. Ingin punya 2 mobil tapi memang tidak ada uang. Coba ada uang ya habis punya mobil. Nah itu dia. Jadi sifat tamak itu memang dia manusiawi, ada pada semua manusia. Tergantung orang itu sekarang dia mau ikuti atau tidak mau dia ikuti. Apa kata Nabi melanjutkan setelah menyatakan ini? Anak Adam kalau dia punya satu lembah emas, maka dia akan lebih suka lagi kalau punya 2 lembah emas. Tetapi
walan yamla'a fahu illa turab. Padahal kata Rasulullah, tidak akan ada yang bisa menutup mulutnya itu, atau tidak ada yang pantas untuk menutup mulutnya itu kecuali tanah. Ujung-ujungnya kita akan masuk ke tanah. Habis mulut. Ya. Mulut yang kita anggap sebagai tempat yang paling mulia ini, coba ada orang berani tampar mulut antum, kira-kira bagaimana rasanya? Nggak ada. Nah, ini tempat paling mulia ini, mulut ini, karena dia masih bagian dari muka, bagian daripada syaraful insan. Ya, tempat paling mulia. Tetapi yang paling mulia ini pun tutup tanah, habis, mati. Walan yamla'a fahu illa turab. Tidak akan ada yang bisa mengenyangkan anak Adam kecuali tanah. Kalau sudah tanah masuk mulutnya, kenyang dia. Artinya memang sudah tidak ada yang bisa diharapkan. Selesai. Assalamualaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah ada waktunya dia tamat. Ya, mau punya 2 mobil, 3 mobil, assalamualaikum. Bawa sama teman-temannya, ditangisin sama keluarganya 9 hari. Habis gitu istrinya kalau masih cantik nikah lagi sama orang. Selesai. Anak-anaknya saling pugut rebutan warisan. Tidak ada lagi artinya. Ya, walan yamla'a fahu illa turab. Ya. Jadi itu dia sifat daripada manusia. Tetapi ditutup lagi oleh Nabi, wa yatubullahu ala man tab. Muttafaqun alaih. Dan sesungguhnya Allah memberikan taubat kepada orang yang mau bertaubat. Ya. Jadi antum mau cinta dunia, antum mau hindarkan diri dari dunia, antum mau mati, antum mau apapun, intinya kalau bertaubat kepada Allah, maka taubat kita akan diterima oleh Allah. Itu intinya. Intinya adalah di sini dalam hadis ini pelajarannya yaitu zammud dunia. Nabi ingin merendahkan dunia, bahwa dunia itu tidak akan ada artinya. Toh juga kita akan mati, tubuh kita penuh dengan tanah. Nah, tetapi yang paling penting itu apa? Taubat. Tatkala kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka kita akan dimudahkan urusan akhirat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak taubat, ya, terus sibuk kerja. Ya, kalau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan dunyaka mahi lil magar wa inna mahi lil mamar. Fafkir wa am'in fin nazar wa la takun kas-sa'imah. Dunia mahi lil magar. Dunia kamu ini bukan tempat tinggal. Jadi kalau kamu terlalu sibuk dalam urusan dunia, rugi. Orang kita bukan tinggal selama-lamanya di dunia. Wa inna mahi lil mamar. Sesungguhnya dunia itu cuma tempat lewat saja. Lewat. Antum mau pergi dari Lombok ke Bima, maka antum akan melewati sebuah tempat yang namanya Sumbawa. Tidak masuk akal kalau antum tujuan ke Bima, tapi repot keliling di Sumbawa saja, habis waktu di Sumbawa. Habis, akhirnya bekal untuk pergi ke Bima habis, dihabiskan di Sumbawa sampai Bima jadi ngemis lagi. Tempat untuk dia nyewa rumah tidak ada karena habis dia belanja di Sumbawa. Nah begitu juga orang kalau dia tujuan ini awalnya ini adalah mau pergi ke akhirat, ya. Tetapi dia lewat dari kehidupan yang namanya dunia. Kalau habis waktunya dia belanjakan untuk dunia, di akhirat apa yang dia mau bawa? Tidak ada, tidak akan ada yang dia bawa. Ya. Sampai rohnya dicabut seperti di hadis yang sebelumnya, sudah sampai tenggorokan kerongkongannya baru dia mau taubat. Nah, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fafkir wa am'in fin nazar. Maka fikirkan, ya, pandang dengan pandangan yang sebenarnya dunia itu. Wala takun kas-sa'imah. Dan kamu jangan menjadi seperti binatang. Ya. Binatang itu bagaimana dia di dunia ini? Makan, dia terbodoh. Habis pergi dia lagi cari rumput. Habis lagi dia pergi cari rumput. Begitu malam kelentong tidur. Pagi bangun lagi pergi cari rumput. Jangan kamu seperti binatang, makan tidur digorok Idul Adha. Jangan seperti itu. Ya. Pikirkan bahwa kita ini akan ada tujuan yang sebenarnya nanti di akhirat. Nah itu kita gunakan kesempatan kita di dunia. Makanya Nabi ingin gambut dunia, ingin direndahkan dunia ini. Ini oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau ada ulama, ada pernyataan agak keras, ya, agak keras. Atau untuk mau terima atau tidak, tapi kita sama-sama pencari dunia, ya, dunia ini. Ada ulama dia dengan ucapan yang sedikit ekstrim, ya.
Dia mengatakan ad-dunya jifah wa talibuha kilab. Dunia itu bangke. Dan yang cari bangke cuma yang cari bangke cuma itu binatang itu guguk gitu. Jadi artinya kalau orang itu terlalu banyak ya, dunia itu boleh dia dicari dengan batas kewajiban. Sekolah anak, pendidikan anak, makan istri, punya istri 2, makan istri. Itu tidak ada masalah. Dicari sesuai dengan kadar kebutuhan. Tetapi kalau ditumpuk, di rekening full 50, 60, 70, 100 juta. Buat apa Pak 100 juta? Aneh, ada ya Allah. Buat apa ini? Habis waktu sholat 5 waktu, wal'iyadzubillah tidak pernah. Puasa Ramadan bisa-bisa dia langgar. Zakat, jangan tanya, tidak pernah dia keluarkan. Mau sampai kapan? Nah, makanya itu dia cocok. Dunia jifah, wa talibuha kilab. Memang dunia itu dia seperti ibarat sebuah bangkai, dan yang mencari bangkai itu hanya binatang yang terkutuk. Jadi itu pelajaran yang penting ya, bagaimana seseorang memperhatikan amalnya di dunia, dan kalaupun dia berbuat kesalahan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datangnya kematian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca hadis terakhir dalam hadis ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulani al-jannata yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtalu thumma yatubu Allahu 'ala al-qatili fayuslimu fayustashhadu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa ketika melihat 2 orang yang salah, satunya membunuh yang lain tapi keduanya masuk surga. Jangan diputus. Salah satu nih. Itu pentingnya notasi. Salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa ketika melihat 2 orang yang salah satunya membunuh yang lain, tapi keduanya masuk surga. Salah seorang dari keduanya berperang di jalan Allah, lalu dia terbunuh atau mati syahid. Kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuhnya, lantas dia masuk Islam dan dia mati syahid pula. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ditaruh di akhir bab sama Imam Nawawi. Hadis ini nanti akan kita jelaskan hikmahnya kenapa Imam Nawawi taruh di akhir bab. Apa bunyi hadisnya dari Abu Hurairah? Bahwasanya baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa. Di sini tertawa kita hanya membaca bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa, tapi tidak perlu dibayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa. Tidak perlu bayangkan bagaimana dia Ustaz Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak usah. Nanti akhirnya bengkok yang kepala mau pikirkan bagaimana Allah ketawa. Tidak usah pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa. Ya, para ulama mereka cukup menakwilkan ya, yang syubhat-syubhat, ya, perkara-perkara yang syubhat seperti hal-hal yang seperti ini, maka ditakwilkan dengan ulama. Kalau tertawa itu artinya senang, ya kan? Biasanya orang kalau tertawa itu artinya senang. Berarti di sini artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala senang. Allah Subhanahu wa ta'ala senang. Ya. Senang dalam hal apa? Senang kepada 2 orang yang salah satunya membunuh yang lain. Ada A bunuh B, tetapi A dan B dua-duanya masuk surga. Nah, A dan B dua-duanya masuk surga, padahal A dia membunuh yang B. Nah, kok bisa? Maka dijelaskan oleh Nabi. Gimana? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang B muslim, yang A kafir. Yang B muslim, yang A kafir. Ketemu di peperangan. Yang A yang kafir bunuh yang muslim. Berarti yang B sudah jelas masuk surga. Kenapa? Karena dia mati syahid.
Jelas ya. Yang B masuk surga karena dia mati syahid. Akhirnya selang berjalan waktu si A masuk Islam. Ya. Si A masuk Islam, kemudian dia bertaubat, akhirnya dia ikut berjihad di jalan Allah. Mati dia juga di jalan Allah, dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka si A juga masuk ke dalam surga karena dia mati syahid. Ya. Jadi A dan B, walaupun A dia pernah membunuh yang B, tapi ternyata yang A juga masuk ke dalam surga. Bahkan nanti dalam sebuah riwayat disampaikan akan dipertemukan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga, ya, untuk nanti mereka berbicara, ya, dipertemukan dengan pembunuh ini, ya, dipertemukan. Jadi pada intinya, ya, dari hadis ini yang dimaksudkan kenapa Imam Nawawi taruh dia juga di akhir bab sebagai penutup daripada bab taubat ini, karena Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita bahwa taubat itu, ya, bahwa kita itu jangan pernah berputus asa dari taubat walaupun sudah buat dosa besar. Antum bayangkan A ini bunuh si B, hilangkan nyawanya. Ini kan orang kalau hilangkan nyawa ini kan sudah jelas masuk neraka, sudah itu hukumannya. Ya. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Itu kan dalam Al-Qur'an, barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan, maka dia seperti membunuh semua manusia. Ya, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa menghidupkan orang, membiarkan hidup satu orang, maka dia sama dengan membiarkan hidup semua orang. Artinya kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang membunuh orang lain itu kesalahan yang sangat besar, merugikan bahkan semua orang. Nanti bayangkan si A bunuh si B, ya. Tetapi karena dia bertaubat kepada Allah, masuk Islam, dia syahadat, jalankan Islam dengan baik, taubat dengan sebenar-benarnya taubat, lalu akhirnya dia ikut berperang di jalan Allah, akhirnya dia juga mati dan terbunuh. Akhirnya itu pun juga menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, syahadah itu, mati syahid itu memang menjadi salah satu faktor paling besar masuknya orang ke dalam surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senang terhadap orang-orang yang bertaubat. Walaupun dia sudah membuat dosa yang begitu besar, tetap taubatnya akan diterima, bahkan menyenangkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau di mana namanya yang sering kita baca itu Burdah. Dalam Burdah itu Imam Busiri, apa dia bilang Imam Busiri di pasal terakhir, ya nafsu la taqnati min zallatin 'azuman innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Hafalin deh, baca Burdah setiap malam Jumat, hafal ya. Ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat, ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai nafsu, ya, wahai jiwa, la taqnati min zallatin 'azumat. Jangan pernah berputus asa walaupun kamu sudah berbuat suatu kesalahan yang besar. Zallah 'azumat. Zallah itu kepleset. 'Azumat yang besar, terpleset dalam jurang dosa yang begitu besar. Jangan putus asa. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Karena ingat, sesungguhnya dosa-dosa yang besar, kalau mau dibandingkan dengan ampunan Allah yang lebih besar, maka dosa ini akan kelihatan seperti debu. Bagaimanapun besarnya dosa yang kita buat, kalau kita mau bandingkan dengan kasih sayangnya Allah, dengan ampunannya Allah, dengan rahman rahimnya Allah, tak ada apa-apanya dosa kita ini. Sama sekali, kallamami, kelihatan seperti debu. Debu diterbangkan sama malaikat habis. Ya, artinya cepat sekali akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak berputus asa dari rahmat Allah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disampaikan inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha besar ampunan. Dan tidak ada yang rugi dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah itu mengampuni kita. Allah tidak rugi.
Kita udah buat dosa bagaimanapun banyaknya. Kalau cerita yang kemarin di beberapa hadis yang lalu Bani Israel, dia sudah bunuh 99 orang. Pergi tanya kepada alim, pada seorang yang dianggap alim. Ternyata alim itu bilang dosa kamu tidak akan bisa diampuni. Akhirnya digenapkan ya, disempurnakan ya jadi 100. Dia bunuh 100 orang. Akhirnya pergi lagi kepada orang alim. Ternyata orang alim itu bilang bisa kamu taubat walaupun sudah bunuh 100 orang. Ya, dimana terus akhirnya dia mati di tengah jalan. Diukur apakah tempatnya dia lebih dekat kepada ahli maksiat atau tempatnya dia lebih dekat kepada orang soleh. Akhirnya dia ternyata lebih dekat kepada orang soleh. Akhirnya taubatnya diterima oleh Allah. Nah, hal-hal semacam itu tidak akan membuat rugi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dirugikan. Karena pada hakikatnya semua yang kita dapatkan di dunia ini, dari awal diciptakannya dunia sampai akhir nanti di hari kiamat, termasuk dengan nikmat sorga, dengan siksa neraka, dengan apapun semua yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak mengurangi khazanah kekayaan Allah kecuali seukuran tetes air di sebuah jarum yang kita celup di laut. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke pantai Senggigi, antum bawa jarum, terus celupkan, terus tarik. Kira-kira seberapa air yang nempel di jarum? Kecil tuh di ujung tuh, iya kan? Seperti itu, kecil itu. Itu pun nanti cepat lagi dia nempes. Nah, sekecil itu saja yang berkurang dari kekayaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah akan cepat, karena tidak ada ruginya. Allah mengampuni bagi yang memang dilihat benar-benar mau bertaubat, dan Allah tidak mengampuni bagi yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tergantung kita, ya, bagaimana kita cepat menyadari dosa, bagaimana kita cepat menyadari kesalahan, lalu kita cepat mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah semua dari kita taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita sekarang berada di bulan Rajab, bulan istighfar, ya. Mari kita memperbanyak istighfar, memperbanyak bacaan istighfar, terutama dengan bacaan Sayyidul Istighfar, atau juga membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali dalam satu hari. Jangan lupa untuk tetap diamalkan, ya. Karena Rajab ini adalah pintu awal kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan nantinya. Rajab, Sya'ban, lalu kemudian kita akan ketemu dengan Ramadan. Maka kita perbanyak mensucikan diri kita dari bulan Rajab. Di Sya'ban semakin kita tingkatkan, sehingga ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih dari kesalahan dan dosa, ya, sehingga kita mudah nanti memperbanyak daripada amal-amal saleh kita di bulan suci Ramadan insyaallah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana dengan orang yang terlalu banyak meninggalkan suatu kewajiban, sholat, siam, ya, apapun saja, ya. Dalam hal ini contohkan Ustaz Irfan dengan sholat. Dia tidak pernah sholat 10 tahun. Jangankan 10 tahun, 5 tahun saja sudah kebayang banyaknya. 1 tahun saja sebenarnya sudah ngeri, ya. 5 kali 360, 365, kebayang berapa itu? Kali dia Ustaz, kalkulator. 3 kali 5 saja sudah 15. Sekitar 1.600, 1.700 sholat yang akan dia laksanakan itu dalam 1 tahun. 10 tahun 17.000 sholat yang harus dia qadha. Nah, bagaimana dengan taubatnya orang yang meninggalkan banyak kewajiban? Maka di sini tetap dari secara fikih, ya, tetap dia wajib untuk mengqadha sholat. Secara fikih, ya, secara fikih, kalau dari hukum fikihnya dia tetap memiliki kewajiban untuk mengqadha sholat. Namun karena diyakini bahwa mustahil, ya, bagi seseorang untuk mengqadha sholatnya, apalagi sampai 10 tahun itu 17.000 kali sholat, itu tidak masuk, sudah diatur. Kita saja 5 waktu itu kan butuh orang pendang kita baru kita bisa mau pergi jalan ke masjid, kan, lagi mau kerjakan sampai 17.000. Maka dari sini ulama mengatakan qadha yang dia mampu untuk qadha sebisanya, ya. Kalaupun dia tidak bisa mengqadha dengan sebisanya, artinya dengan 5 waktu yang sekarang dia lagi masa taubat ini saja sudah berat, ya, lagi mau disuruh qadha yang sudah ketinggalan 10 tahun,
Maka banyak, bahkan jumhur dari ulama menyatakan tidak perlu dia lagi untuk mengqadha sholat. Ya, tidak perlu dia untuk mengqadha sholat. Bukan tidak perlu ya, lebih ke arah ya tidak usahlah dia mengqadha sholat. Ya, walaupun secara fikih dia tetap wajib untuk mengqadha sholat, karena tidak ada yang menggugurkan kewajiban sholat itu selain qadha sholat. Tidak ada secara hukum, tidak ada yang bisa menggugurkan kewajiban sholat. Antum ketiduran saja, bangunnya pun masih tetap wajib untuk qadha sholat. Apalagi ini sengaja meninggalkan sholat. Tapi karena sholat yang dia tinggalkan ini terlalu banyak, di dalam kondisi memang dia lagi khilaf, lagi buat salah dalam masa kelam dan jahiliyahnya, maka banyak ulama yang menyatakan tidak perlu lagi dia untuk mengqadha sholatnya. Tinggal dia sekarang perbaiki taubatnya dengan sebenar-benarnya, dan sekarang jangan ada sholat yang dia tinggalkan. Dan usahakan kalau memang ada waktu yang bisa untuk dia qadha, dia usahakan untuk dia selipkan satu sholat ya di dalam satu hari, atau setiap habis subuh dia subuh lagi qadha, nanti habis zuhur dia zuhur lagi qadha, nanti asar dia asar lagi qadha, double sholat di dalam setiap waktu bagi yang menginginkan. Dalam hal ini jumhur ulama mengatakan tidak ada ikrah ya, tidak ada paksaan bagi orang yang mengqadha sholat bagi yang memang sudah terlampau banyak di dalam meninggalkan. Mana pernah ketemu soalnya orang yang seperti itu ya. Nah, itu dia pernah waktu itu sholat sunnah ya, sholat tarawih. Ada orang bilang sama dia, tidak boleh kamu sholat sunnah, lebih baik kamu qadha sholat sunnah sebelumnya, akan diterima sholat sunnahmu itu. Jadi pernyataannya betul tapi tidak tepat ya. Itu yang betul tapi dia tidak tepat. Memang pada hakikatnya setiap orang yang meninggalkan sholat, jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja tidak sah, Ustaz. Ya, tetapi itu bagi orang yang dia sedang berada dalam masa sadarnya, dalam masa dia lagi pakai baju takwa, dalam masa dia sadar, lalu dia sengaja meninggalkan sholat asar tanpa uzur, maka tidak sah dia sholat maghrib sebelum dia sholat asar, tidak sah. Bahkan sholat wajib saja dia tidak sah. Tetapi ini kan situasinya orang sudah tinggalkan sholat 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dan ini orang lagi dia di masa taubahnya, perubahan dari yang batil menuju yang hak. Ini orang sudah lagi banyak berbuat atau berjuang untuk beramal gitu. Maka tidak tepat dia dimasukkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Walaupun dia betul ya, Tapi ya itu tadi, makanya kita kembalikan dia kepada pernyataan ulama yang lain yang dimana mereka menyatakan tidak ada paksaan bagi seseorang mengqadha sholat yang sudah terlampau banyak di dalam mengqadhanya. Tidak bisa dia, tidak bisa. Karena kalau kita mau mengambil hakikat yang sebenarnya, sholat wajib saja tidak sah, apalagi mau sholat sunnah. Ya. Cuma kita juga tidak bisa menghalangi seseorang daripada beramal. Toh juga apa yang dia laksanakan sekarang itu juga terhitung qadha untuk yang sebelumnya. Saya kasih antum satu contoh ya. Antum bahas qadha sholat, Ada seseorang, kita sebut dia. Tidak usah sebut karena memang tidak ada pelakunya. Ada fulan A, dia sholat subuh 60 tahun di luar waktu. Dia sholat subuh 60 tahun di luar waktu. Jadi anggap si fulan ini dia tanpa sadar, atau anggap dia sadar. Dia selalu sholat subuh jam 6 misalnya. Oh, enggak dia mau tahu, enggak dia pernah buka jendela, pokoknya jam 6 dia langsung sholat subuh. Ya, ternyata jam 6 ini di dalam beberapa situasi sudah keluar waktu subuh. Berapa sholat yang harus dia qadha? Berapa sholat yang harus? Malam ini dia baru tahu bahwa ternyata selama ini 60 tahun dia sholat subuhnya di luar waktu. Berapa sholat yang harus dia qadha subuhnya? Berapa pertanyaannya? Satu saja. Satu sholat yang dia qadha. Yang tadi pagi itu saja yang dia qadha. Kenapa? Karena yang selama ini yang dia laksanakan itu mengqadha yang kemarin, jatuhnya qadha kemarin terus itu selama 60 tahun itu. Ya. Sholatnya dia yang tanggal 10 Januari kan di luar waktu itu kan? Ya. Itu mengqadha 9 Januari yang di luar waktu. Begitu juga yang 11 Januari di luar waktu itu mengqadha 10 Januari yang di luar waktu terus.
terus begitu saling tutup. Artinya ketika dia menyadari hal itu, maka itu sebenarnya dia tinggal sholat satu kali saja untuk menutupi ya satu sholat yang tadi pagi yang dia lakukan. Nah, jadi pada intinya adalah bahwa setiap sholat yang dilakukan itu kalau dia wajib, dia akan jatuhnya qadha nanti ke yang sudah dia tinggalkan. Ya, pada intinya bagi yang terlalu banyak berbuat dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti dengan maha besar dan maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, taubatnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Yang ini. Masalah pada hari Jumat kemarin saya pergi kontrol di rumah sakit Cahaya Medika. Dari sini saya berangkat hujan, sampai sana hujan. Nah, setelah saya daftar sampai asar, saya ke timur, ke barat, ke utara, tidak ada masjid dan musala. Terus hujan terus. Akhirnya saya diam di dalam ya. Tapi itu saya sudah ada niat, mudah-mudahan sudah kita pada pas maghrib. Karena saya sudah keluar sampai hujanan tidak ada, jauh sekali gitu. Hanya saya sampai ke rumah, saya sholat maghrib, langsung saya kada sholat asar itu. Sholat asar itu bagaimana? Diqadha. Jadi sholat Jumatnya itu diqadha dengan sholat zuhur berarti ya? Enggak. Asar. Habis asar, habis sholat Jumat, saya Jumat di sini kan. Ya. Saya pergi ke sana raya. Ya. Nah, di sana kan sampai asar, waktu asar itu. Oh, jadi waktu asarnya nih iya, Allah sini. hujan, saya cari sana kemari tidak ada. Asar sampai maghrib. Waktu sampai maghrib. Qadha waktu maghrib, asarnya itu di maghrib ya. Qadha di maghrib. Qadha di maghrib. Tidak ada masalah. Qadha di maghrib. Oh itu tidak boleh di sholatnya. Tapi kita sudah. Tidak ada nggak qadha sholat. Wajib qadha sholat. Qadha sholat itu hukumnya wajib. Memang tidak ada lafaz sharih qadha sholat. Nanti ada pembahasannya. Pada intinya tepat yang antum lakukan qadha dari waktu maghrib dan tidak ada masalah. Soal lagi? Sekarang jadi pertanyaannya, pada zaman sekarang ini kan tidak ada rajam apalagi di Indonesia khususnya kan. Seandainya ada wanita yang berbuat zina seperti itu pada zaman Rasulullah itu ingin bertobat, apakah tobatnya juga diterima atau sistem tobatnya apa yang harus kita lakukan sehingga mendapatkan jaminan surga tadi? Jadi kalau sekarang tidak ada yang bisa iqamatul had, dan kesalahan itu dilimpahkan kepada wulatul umur. Yang salah itu adalah sistem di pemerintahan kita yang tidak menerapkan cara had. Ala kulli hal, cara had memang sekarang tidak ada di Indonesia. Lalu bagaimana seseorang yang dia mau bertaubat? Maka dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Karena tidak ada yang berhak untuk melakukan rajam itu selain ulil amri. Antum tidak boleh membuat kebijakan sendiri. Jadi Pak Kades misalnya, akhirnya Pak Kades tidak boleh. Ya, kecuali kalau diizinkan oleh pemerintah, itu beda bab lagi ya. Seperti kalau di Aceh itu kan ada had gitu kan, dan diizinkan oleh pemerintah Republik Indonesia secara resmi. Ya, tapi itu kan kekhususan yang memang ada di wilayah Aceh itu karena daerah istimewa. Ala kulli hal, kalau memang tidak bisa dilaksanakan daripada had itu, maka dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat dan insya Allah kita serahkan kepada Allah. Tentunya Allah dengan kasih sayang pasti akan menerima taubat. Toh bukan salahnya dia, tidak ada orang yang mau had dia apa lagi. Nggak jadi. Tapi taubat dengan sebenar-benar taubat ya. Jangan terus tidak ada had terus dikerjakan. Nggak ada had, zina terus. Itu yang jadi masalah. Oh iya. Tak perlu dia ke Aceh, bukan wilayahnya dia. Rajam doang. Kalau mau pergi ke Aceh.
Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sabar. Ya, bersabar. Jadi taubat, bersihin dosa sudah. Nah, sekarang tinggal kita sabar. Jadi pembahasannya akan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.